Hi again everyone, welcome back again sama kita di Trio Kwek Kwek bersama dengan saya, Ko Jonathan dan Ko Sylvester. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Buat kalian yang mungkin baru pertama kali datang, kalau kalian nantinya menikmati obrolan kita, jangan lupa hit subscribe-nya. Bantu kita capai target pertama 10.000 ya, supaya Bitcoin-nya all time high dan kalian punya porto tidak rungkat. Bener gak? Benar. Ya harus ya, harus punya subscribe-nya. Oke. 10.000 Anyway, all time high ya. iya benar. Anyway gimana nih, Ko Jonathan, Ko Sylvester sehat-sehat dong kalian ya? Sehat. Soalnya market beberapa hari terakhir kan bagus banget ya, indah banget ngelihatnya kan. Ethereum rally, Solana rally, XRP rally, bahkan mencapai all time high baru lagi. Cardano juga mantul, sempet ya hampir mau $1 lagi. Tapi tiba-tiba dari semalam mulai rontok nih. Nah ini tentu saja melemahkan semangat atau spirit dari para holders altcoins ya. Kira-kira mini old season yang kita obrolin tempo hari jadi nggak sih kok? Mungkin Ko Sylvester dulu gimana kok? Ada update apa nih terkait dengan market sehingga marketnya rontok seperti ini? Mini alt season itu jadi dan udah jalan kan, Kev? Maksudnya ya udah naik dari berapa gitu? Iya kan? Bener. Coba kalau lihat Cardano sekilas udah dari 5,55 sen udah hampir $1. Udah naik 1x kan. Nah, cuman kan kita selalu bilang kenapa dibilang mini, ya kan? Mini karena dari durasinya jadi diperpendek dan juga dari gain-nya juga diperpendek juga. Jadi jangan ngarep bisa gain kayak yang Cardano waktu listing dulu 0, berapa jadi $3 gitu. Udah nggak begitu kan cara mainnya. Jadi semuanya udah lebih pendek. Waktunya lebih pendek, gain-nya lebih pendek. Nah sekarang kenapa jadi atau nggak, menurut gue sekarang ini momennya masih terlalu pendek untuk kita tutup potong pita bilang mini alt season udah beres gitu. Maksudnya karena kenapa? Karena kalau dilihat dari harga-harga koin-koin yang naik, sekarang nih masih fasenya belum cukup fase untuk distribusi di atas untuk bisa dibilang oke, ini waktunya reversal. Gue masih lihat belum cukup gitu. Artinya sekarang nih gue lihat fasenya masih baru naik ke atas, terus yang gas-gas kencang-kencang baru mulai koreksi, baru mulai penyesuaian, baru nyampe situ. Penyesuaiannya bakal turun terus atau enggak ya gue nggak tahu, kita nggak tahu. Itu hanya Tuhan yang tahu, maksudnya sama yang punya koin yang tahu. Tapi bagi gue sekarang belum waktunya untuk setup short, belum, karena sekarang nih turunnya nih masih turun koreksi dari bull market dari atas gitu, dari ke atas. Jadi belum waktunya, gue belum pede untuk setup short, kecuali nanti dia udah mulai geraknya udah agak lama waktunya. Mulai ranging di atas, kelihatan nggak bisa naik, baru gue mulai agak pede setup short. Tapi sekarang ya belum, gitu sih. Oke, justru malah kalau menurut Ko Sylvester dia naik, abis itu sekarang ibaratnya turun atau koreksi pullback, ini malah healthy ya correctionnya kok. Gue gue nggak tahu ya bisa healthy atau enggak. Cuman menurut gue ini fasenya belum fase langsung turun ke bawah. Karena fasenya selalu ada fase naik, fase tengah, sama fase ganti season, ganti turun. Nah sekarang nih baru fase naik. Kita belum tahu fasenya ini udah ganti ke fase tengah belum. Fase tengah tuh artinya fase zigzag di atas kan. Bitcoin udah tuh fase zigzag di atas tuh. Udah kan naik dikit habis itu dia zigzag di atas kan. Tapi itu pun belum lengkap zigzagnya. Kita belum tahu. Jadi bola kristalnya tuh masih sejauh itu aja. Gue masih cupu gitu, belum tahu. Harus nanya sama yang bola kristalnya jauh ke depan. Trench Warrior sama Kevin kan. Bisa. Gue belajar dari lu, Fit, cara balikin bolanya gitu. Gue belajar. Oh gitu ya. Masih gitu ya. Iya. Nah, kalau bener sih. Aku juga penasaran sih. Ko Jonathan kan dari trench nih ya. Maksudnya banyak transaksi dari meme-nya. Sejauh ini gimana kok di environment itu? Apakah masih liquid banget? Volume juga lagi gede-gedenya atau mungkin lagi justru agak sepi apa gimana nih kok? Jo, lu perhatiin cara Kevin nendang balik bolanya tuh.
Kan gue bilang gitu kan, terus dia bilang bener sih. Nah gue juga penasaran Ko Jono gitu. Dia paling pinter emang, ujungnya nyasar ke lu Jo. Emang paling jago. Ya, gue paling jago. Go. Nah, gue juga penasaran nih, gimana menurut kau Sylvester? Kan belajar pikirannya. Lagi belajar, muter-muter doang ya, gak dijawab. Oke, ya, great question. I think reputasi gue sebagai trench ini sebenarnya udah agak memudar. Kalau dari sisi personal volume tuh udah menipis sekali. Karena gue belum punya attention span-nya untuk balik ke trench gitu. Dan juga gue belum terlalu gue ngerasa gue udah ketinggalan banyak untuk untuk bisa in tune gitu sama apa yang terjadi. Maksudnya gue tetap masih tahu, tapi gue nggak terlalu kayak zaman dulu yang gue tahu banget gitu, yang deck screener gue di Twitter juga gue liatin terus. To be honest, gue sekarang nggak terlalu kayak gitu. Nah tapi masih banyak intel, masih banyak grup-grup yang gue baca-bacain gitu kan untuk memesnya ini. Nah kalau menurut temen-temen trench sih sebenarnya apalagi the past maybe 2 weeks waktu altcoins lagi rally, crazy hot. Maksudnya hot lah di trenches, dalam artian playstyle-nya mereka itu maksudnya banyak koin baru, terus risk appetite juga tinggi gitu di trench. Jadi KOL juga kayaknya callsnya tuh semua grup hampir bilang, oh gue 10x 5x. Jadi kan biasanya kalau di telegramnya KOL meme itu mereka akan ngepost alpha-alphanya mereka gitu kan. Dia call lah, dia akan call, oh ini degen play, kayak all or nothing basically, atau yang ini ada alfanya, dia jelasin gitu kan. Basically mereka call. Nah over a period of time, kalau callnya mereka berbuah, mereka akan laporan tuh, mereka akan reply sama CA yang mereka kontrak address yang mereka taruh. Mereka akan reply, mereka bilang 2x, 5x, 10x, berapa x. Nah sepanjang 2 minggu terakhir ini hampir semua grup tuh pada rajin banget, tiba-tiba bilang 2x, 5x, 10x, 20x gitu. Bahkan I think yang rekor yang gue lihat terakhir ini ada yang sampai 100x lebih deh kayaknya di BNB malah itu. So ada lah call yang gila-gila banget gitu, yang maksudnya lewat tapi gue nggak terlalu perhatiin. So trenches is hot, but balik lagi sama pertanyaan intinya mini alt season. Kalau menurut gue sendiri, gue personally believe yang kali ini bukan mini. Gue nggak tahu ya sebenarnya definisi mini itu apa gitu. Apakah mini itu selama ini kita lihat gitu, dimana kayak kelihatannya cuman ada secercah harapan untuk alts, terus abis itu Bitcoin dominance naik lagi gitu, all time high lagi. Apakah itu definisi mini terus atau PHP apa? Lagi gitu. Iya, PHP doang. Tapi I think this time is different. Kenapa different? Karena I think ini adalah buah dari market udah positioning themselves buat bukan QE ya berarti, tapi quantitative tightening yang diturunkan gitu kan, QE lah ya, relatively gitu. I think menurut gue dengan adanya setup makro seperti ini dan market udah preparing themselves untuk bisa risk on lagi, bisa leverage up lagi, dan likuiditas akan banjir lagi, risk appetite mereka akan naik. Dan kalau risk appetite naik, pemikirannya juga pasti akan berbeda gitu sifatnya. Dan ini menurut gue akan beda dari ya beberapa tahun belakangan ini gitu, dimana kita ngelihat kayak semuanya larinya ke Bitcoin ujung-ujungnya gitu. Buktinya dari mana? I think buktinya dari Ethereum ETF kita bisa lihat kalau itu udah berbeda banget ya angkanya, jauh banget bedanya. Yes. Terus data yang Kevin kemarin sempat buka juga yang menurut gua, keren juga ya tuh. Jadi pertama kalinya Bitcoin dominance turun, padahal Bitcoinnya menyentuh all time high. So that's amazing, kayak gila banget gitu kan. Bitcoinnya pushing up higher, tapi Bitcoin dominance-nya turun lumayan tinggi gitu. Which is ya berarti kan ada sesuatu yang shifting nih di market. So menurut gue apakah ini mini alt season? Menurut gue justru this is probably the start of the banana zone atau alt season yang mungkin lebih mirip sama crypto alt season yang biasanya. So that's my take. Nggak tahu nih, Sylvester
Jo, mau Gimana? nanya Jo. Tadi kan grup Telegram, call, contract address, kalau 2x dibilang gitu. Hmm. Frekuensinya itu maksudnya dari 10 call, dari 10 contract address yang di-share tuh, yang naik tuh berapa gitu. Maksud gua kalau yang naik bisa 7, 6 gitu, naik minimal 2x, lu harus kasih gua grup Telegramnya, Jo. Itu artinya rewardnya bagus banget. 6 gitu kan, 6 kali 2x, yang lain rugi 50% aja gue masih cuan itu, Jo. Tapi yang gue takut tuh kalau misalnya yang naik 2 atau 3 itu kadang jadi mepet risk rewardnya gitu maksudnya. So, yang lucu dari calls ini memang mungkin benar gitu. Mereka actually naik 2x, 5x sampai 20x. Benar ya? Mungkin nih dari sisi matematika. Tapi kalau lu liatnya telat 4 jam atau 2 jam aja gitu, mungkin itu udah nol lagi gitu kan. Ngerti gak maksud gua? Oh. Ngerti gak Jadi maksudnya? intinya pucuknya nih, kita ngomong pucuknya. Itu benar-benar kayak 15 menit 1 jam punya play gitu biasanya. Kebanyakan. Waduh. Bukan yang actually running, yang actually jadi solid min. So di bahayanya di trench dan KOL callers itu seperti itu, karena buat callers success rate mereka adalah benar gak ya yang gua call ini benar-benar bisa berkali-kali Naik. lipat. Dari titik dia call sampai pucuknya yang dihitung. Tapi yang ininya yang setelahnya ininya biasanya mereka udah nggak ungkit-ungkit lagi. Baru kalau nanti ada followers yang marah-marah, dia bilang, lah, lu mau apa lagi gitu? Gue udah ngasih lu sesuatu yang sempet 4x, dia bilang. Sempet 4x. Nah, itu bahayanya di trenches, guys, gitu. So, kalau kalian ada di game itu kalau kalian dia call, terus lu bener-bener kayak lu udah setup bot atau apapun yang bisa nge-copy trade dia, mungkin ada success rate yang lebih tinggi. Yang paling tinggi adalah kalau lu bisa tahu wallet stealth-nya dia, gitu. Atau lu tahu lah, pokoknya lu bisa buy sebelum dia call di Telegram. Biasanya sih gamenya lebih ke arah sana. Nah, orang-orang yang jago trenching itu orang-orang yang super jago analitik on chain biasanya. Dan mereka punya alpha tuh, jadi by the time dia udah call di Telegram biasanya it's too late. So it's a hard game. Jadi bukannya benar, mereka actually bilang 2x, 5x, 10x. Ada beberapa yang mungkin running yang sampai beberapa hari, tapi ujung-ujungnya akan kehilangan momentum, habis itu turun lagi gitu. Ya wajar sih menurut gue, still a good game. Kalau yang penting di antara 6 di antara 7 bisa sesuai itu, maksud gue kalau dilihat dari kita lihat, maksudnya dari segi naiknya aja pun udah tinggi banget kan. Nggak ada yang bisa expect dia bakal naik terus naik lagi itu ya. Itu kan ya case meme yang benar-benar bakal super populer. Tapi umumnya ya 99% meme ya akan turun lagi kan cepet. Jadi sebenarnya yang penting kalau risk di antara 10 yang dia call 6 atau 7 bisa naik 2x dan sesuai yang dia tulis ya, dari segi kita alokasi waktu, misalnya 24 jam, kita bisa nggak hasilin 4x ngelakuin yang lain dibanding liatin Telegram dia gitu kan. Mendingan gue liatin Telegram dia terus sampai begitu dia paste gue langsung munculin. Maksudnya alokasi waktu gue secara keseluruhan masih lebih 4x. Maksudnya secara teori kan gitu kan. Boleh. Nanti gue oper ya beberapa grup Telegramnya, gue kasih lu coba deh. Tapi sekarang gue belum ada waktu. dan itu satu lagi downside-nya itu gitu. Iya, satu lagi itu capital, Joe. Itu kan koin market cap kecil. Kita masuknya juga harus sesuaiin sama market cap yang ada, nggak boleh terlalu besar gitu. Kita masuk besar pun udah ganti irama semua totalnya. Itu agak repotnya sih kalau yang gue paham ya. Kev, gimana Kev kalau lo? Season. Maksudnya seputar apa nih all season? Saya tadi mau tanya kok Jonathan udah mau jadi panitia all season ya. Soalnya dia bilang udah resmi akan dimulai katanya gitu. Potong pita. Iya, potong pita. Aku mungkin sambil ya as usual kali ya, maksudnya buka chart kali ya. Kalau nggak buka chart mungkin nggak terlalu mantep. Ada yang mau di-sharing lah ke teman-teman sekalian. Jadi ini kelihatan ya chartnya ya. Ini kan untuk Bitcoin ya teman-teman. Bitcoin sejauh ini sih kalau kita lihat dari daily perspective menuju ke
exponential moving average 21. Jadi kalau misalnya dalam fase dia konsolidasi, adapun ketika dia sudah kalau dia impulsive rally, lalu terjadi overextended nih terhadap exponential moving average 21 seperti ini, adapun biasanya Bitcoin itu bisa antara terkonsolidasi nunggu EMA 21-nya ngejemput dia, atau sebaliknya, Bitcoin-nya yang ngejemput si exponential moving average 21. Umumnya seperti itu. Nah, yang menarik adalah konsolidasi ini sedang berlangsung, tapi untuk pergerakan Bitcoin dominance dalam beberapa hari terakhir, itu anjloknya parah banget. Dan hari ini pun sebenarnya kalau kita lihat ya, ini bisa jadi kita udah langsung testing resistance-nya di 62,15 atau 17%, dan tampak ada rejection. Nah, dari tinggal pertanyaannya adalah apakah ini bisa sustain sampai nanti close market. Mungkin kalau misalnya kita ngedapetin dia close market dalam keadaan seperti ini, bisa jadi ya koreksinya ini benar-benar singkat gitu. Nah, kalau kita lihat acuan dari total 3 di sini, sebenarnya kalau misalkan memang bisa dikasih koreksi sih, kita boleh lah ya istilahnya negosiasi di 940 miliar dolar. Itu harusnya menjadi potensial untuk dia koreksi, dan karena lagi-lagi tadi yang sudah disampaikan Ko Jonathan, Ko Sylvester gitu ya, yang menarik itu adalah Bitcoin dominance turun di saat Bitcoin create all time high. Artinya market secara merata sudah mulai kebagian money flow di altcoins, dan tampaknya behaviornya terutama yang paling kena dampak itu adalah si Ethereum. Mungkin itu menjadi signal awal ya kalau market itu benar-benar udah mulai jenuh sama Bitcoin. Karena saya mikirnya gini guys, saya nggak tahu kalian sependapat atau enggak. Bitcoin itu luar biasa naiknya. Jelas, kita mengharapkan dia bisa sampai 125.000, 200.000, ada yang bilang sampai 250.000 dolar. Tapi yang kita juga harus mengerti adalah ini duit-duit yang masuk ke sini nih udah luar biasa banyak banget ya. Nah, saya nggak tahu nih, kira-kira apa yang bisa bantu harganya itu benar-benar ngangkat lagi secara signifikan gitu. Nah, poinnya kita ngomongin soal ini adalah kalau misalkan somehow mereka ngerasa jenuh dan mereka ngerasa risk to reward atau risk appetite-nya udah nggak terlalu menarik bagi mereka, inilah mungkin menjadi kesempatan kenapa akhirnya altcoins itu bisa dimainkan sebagai sarana spekulasi. Ya, jadi kalau kita lihat dari chart-chart tadi kayak total 3, kemudian others yang technically juga sama-sama udah naik menunjukkan initial move yang cukup bagus. Maka retracement ini sebenarnya menjadi kesempatan bagi kita untuk ngelihat ini tuh sebagai discount gitu. So kita masih bisa ya mungkin a bit spekulatif a moment before cycle ini berakhir gitu. Dan ini kalau kita lihat dari segi timing, kan kita tahu ya biasanya summer holiday itu mempengaruhi volume dan likuiditas pasar. Tapi tampaknya summer holiday saat ini itu sedikit berbeda. Ada aktivitas yang tetap rame ya, yang tetap terlihat menarik, dan tampaknya somehow market itu udah kehilangan yang namanya rasa takut sama tarif gitu. Karena kita tahu sebenarnya Agustus kan jadinya tarif diundur ya. Tadinya kan dibilang maunya tanggal 9 Juli itu udah mulai berlaku kembali. Ternyata Trump lagi-lagi ngundur sampai ke bulan Agustus, atau kalau nggak salah tepatnya tanggal 1 Agustus. Nah, minggu depan banget nih berarti ya, banyak banget event-event menariknya. 1 Agustus itu bertepatan juga, kalau di waktunya kita, itu bertepatan juga sama pertemuan FOMC. Jadi pertemuan FOMC udah tinggal 6 hari lagi dari sekarang, dan banyak banget spekulasi berkeliaran kalau kali ini Jerome Powell akan melakukan rate cut. Ini mungkin satu topik yang saya pengen tanya ke Ko Jonathan ataupun ke Ko Sylvester. Kalian setuju nggak sih kalau Federal Reserve bisa melakukan gerakan yang mendadak seperti itu? Ya, tapi sebelum saya minta teman-teman jawab, ya ini buat conclusion-nya ya. Kita ngelihat di sini others ini technically mengalami rejection ya. Akhirnya for the first time after rally kita berlangsung selama lebih kurang I think 14 hari ya kalau nggak salah. Iya benar 14 hari. Akhirnya kita for the first time ngedapetin closing dalam keadaan bearish engulf. Dan itu setelah kita testing area resistance yang ini, yang merupakan support. Nah kalau misalkan demikian kita pullback-nya korektif, harusnya sih ini bakalan jadi good opportunity untuk kita looking for ya buying zone gitu ya di beberapa altcoins yang mungkin kalian sudah melakukan riset atau kalian dari segi naratif kalian happy gitu untuk coba mainkan naratif itu gitu. Nah
mungkin kembali ke pertanyaan berikutnya. Ko Sylvester, gimana kok? Apakah sependapat kalau misalkan The Fed akan melakukan rate cut secara mendadak? Minum kopi dulu dong biar ada suspension kan. Oh iya ya, gede gitu ya. Well, Kev, itu most likely iya bisa jadi, bisa naik. Tapi balik bagi gua, efeknya, dampaknya secara menengah panjang tuh nggak besar. Kenapa nggak besar? Karena udah jalan dulu. Pemain gede semua udah positioning dulu sejak awal tahun. Jadi pas Jerome Powell ngomong tuh udah sisa ampas-ampasnya aja, udah dikit-dikitnya aja. Jadi kalau dilihat dari price action pun, kalaupun pas dia ngomong naik, ya nanti besok-besoknya lagi melandai lagi gitu, diam lagi, pelan lagi. Kenapa ya? Karena yang uang gede, yang kantongnya besar, udah adjust portfolio mereka udah berapa bulan terakhir ini. So ini cocok, menarik buat media, buat dimainin, buat seru gitu kan ya. Kalau boring itu apalagi sama dramanya Jerome Powell mau dipecat kan, well bakal seru gitu. Kalau dipecat, kalau nggak mau dipecat, ayo naikin gitu kan. Tapi pangkas mungkin. Apa? Pangkas suku bunganya. Ya maksudnya kalau nggak mau dinaikin. Oh ya salah. Ya diturunin, maksudnya diturunin. Kayak pangkas rambut gitu ya. Iya. Ya, tapi yang rencana mereka buat naikin memang tahun ini kan udah mau naik. Cuman beda berapa FOMC berikutnya lagi, memang ya atas bawah nggak terlalu pengaruh. In the long run, balik lagi, tema besarnya masih sama guys. Tema besarnya apa? Tema besarnya the BBB. Gitu. Sama uang yang akan nambah banyak. Orang mau lari amankan uang mereka. Tema besarnya masih itu sekarang. Bukan lagi trade tarif war, bukan lagi perang Iran Israel, itu udah bye-bye. Udah lewat. Udah basi. Udah basi. Sekarang. Gitu. Oke. Oh, sebenarnya gini kok. Mungkin pertanyaanku aku perjelas ya. Lebih ke kalau The Fed tiba-tiba memangkas gitu. Karena sekarang begini, mungkin aku coba jelasin konteksnya ya. Kan ceritanya Jerome Powell selama beberapa minggu terakhir tuh kena tekanan ya kan. Kayak Trump bilang, gimana nih cara kita menyingkirkan Powell ya, sampai dia meeting sama GOP. Ya, GOP itu Grand Old Party atau Partai Republik ya. Maksudnya partainya dia, nama lainnya. Katanya ya kita lagi mikirin gimana caranya, tapi kita nggak mau pecat kok gitu. Itu kan sebenarnya kan udah di build up ya, kalau seakan-akan ada aja nih, atau ada kemungkinan Powell bisa aja melakukan manuver yang tidak terduga gitu. Nah, FOMC minggu depan, kalau saya sih pribadi merasanya, biasanya kan dia pasti konservatif, dia nggak akan melakukan rate cut secara mendadak, nggak bakal bikin market panik dan bla 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 gitu. Terus kayaknya Powell juga bukan orang yang pengen tetap berkuasa ya. Jadi bisa dibilang ya udah, kalau lu pecat gue aja gitu. Dia juga mungkin udah tua kali ya, udah kayak nothing tulus gitu. Mungkin udah waktunya buat pensiun juga kan. Tapi menariknya adalah karena banyak orang berseliweran ini mulai ngomongin soal kayaknya Powell bakal rate cut nih. Ya, walaupun secara Fed Funds Market itu 97% tidak akan ada rate cut. Bahkan beberapa anggota Fed itu juga mengatakan kalau kita tidak ada rencana untuk rate cut gitu. Malah dengan melihat inflasi yang terakhir naik gitu. Nah, cuman itu sih kejutannya. Kalau rate cut itu kok, marketnya tuh mana naik atau turun kok gitu. Oh, kalau terkejut. Karena kalau beneran dalam jangka pendek bakal naik atau turun gitu kan? Kalau beneran bakal naik dong. Nih. Rizky aset bakal naik menurut gue. Ya, menurut gue bakal naik. Tapi dalam jangka pendek ya. Bener-bener mungkin pendek itu bisa cuman dalam mungkin berapa ya? Mungkin ya sehari, berapa hari gitu ya bakal naik. Dalam jangka pendek. Tapi ya balik lagi ya, bakal stabil lagi. Menurut lu bakal turun Kev? Atau gimana? Lu ada pandangan apa? Itu yang bakal flash sale yang lu bilang itu? Nah, justru saya mau tanya kalian dulu. Gue udah tebak kan? Udah ketahuan. Udah gue tebak tadi. Hah? Nggak, kalau kau Jonathan gimana kau Jonathan? Menurut kau gimana kok? Kevin udah siapin, dia udah bookmark kalau dia bilang gini nanti. Nah, ini menurut data historical
kok Kevin sama kok Jonathan sama kok Sylvester salah gitu. Jadi kuis dong. Jadi quiz. Oke. Kalau gua ini maksudnya gua suka berandai-andai aja ya. I think skenario yang ada di otak gua kemarin sempat ngobrol juga sama Kevin kan. I think Jerome Powell akan resign menurut gua. Oh, akan resign. Menurut gua. I think, Wow, oke. I think gamenya kelihatan. Lu bisa aja bikin tambah seru, Jo. Lu bisa aja Pressure bikin jadi- pembicaraannya tambah seru gitu. Iya, Bukan pressure-nya go. pressure-nya tinggi banget. I think sebenarnya secara konstitusional dan secara peraturan nggak ada caranya untuk mereka bisa mecat dari kayak dari sisi presiden ya. Dari sisi presiden nggak bisa gitu. I'm not sure kalau ada badan pengawas yang bisa yang punya otoritas atas Fed. Gue belum terlalu research. Tapi yang pasti executive power tuh nggak punya gitu. So itu kan yang makanya dia cuma bisa ngancem kalau dia beneran mau pecat dia udah bisa. Kalau dia bisa pecat dia udah pecat dari kapan-kapan gitu sebenarnya. Ya kan dia cuma bisa ngancem. Nah gamenya itu terakhir ini udah kelihatan banget itu headline-nya terlalu banyak. Media udah masuk ke sana. I think everybody is voicing the same voice gitu. Suaranya adalah Jerome Powell nggak becus gitu. I think semua dari semua lini udah di-attack gitu. Di sidang ulang-ulang terus gue pernah tuh nontonin satu kali sidangnya tuh ngomongin kayak renovasinya Federal Reserve punya building gitu kayak lu kenapa lu harus segede ini sampai ditanyain lah karpetnya lah apanya lah gitu kan. Budgetnya ya, Iya budgetnya parah banget katanya. Jadi itu kan angle-angle untuk mecat pemimpin kan gitu. Jadi ya kelihatannya jurusnya semuanya ke arah sana. Dan I think secara human kalau sampai lu constantly menjadi villain nomor satunya Amerika yang kayak ibaratnya digadai-gadai di semua media, wajah lo dipampang, nama lo dipampang sebagai satu-satunya yang bikin Amerika ini nggak maju ke depan gitu kan. I think pressure-nya will get to him menurut gua. So which is why menurut gua the game is to push him untuk resign with dignity lah gitu. So gua pikir ya ada kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar ya, ada kemungkinan kalau Jerome Powell itu justru bakal resign. Nah ini yang serunya menurut gua. Kalau sampai dia resign, market bakal kayak gimana? So menurut gua yang justru the next X date adalah gua nggak bisa bilang, gua lebih yakin Jerome Powell resign daripada dipecat at this point. Jadi I think the next X date adalah kalau waktunya si Jerome Powell ini tiba-tiba nggak jadi Fed chair lagi. I think that's gonna create a pretty big bull. And then menurut gua asal the newsnya adalah waktu actually rate cut. So Okay. that's kind of the scenario in my head. Gue nggak tahu ya ini terlalu ngalur ngidul atau enggak. Cuman kalau dari gue baca headlines, dari gue ngeliatin jurus-jurus yang dikeluarkan sama Republican Party untuk put pressure on Jerome Powell's name gitu. Namanya dia loh yang diituin, namanya dia pribadi gitu kan, wajahnya dipampangin, kasus-kasus yang berhubungan sama leadership dia yang dikeluarin. I think itu jurus-jurus tipikal lu lagi putting pressure untuk bawa dia untuk resign gitu sih. Oke. Guys, coba nih guys. Kita coba bedah alurnya ya. Misalnya Jerome Powell antara resign atau dipecat. Apa yang bisa buat market gerak atas atau bawah? Yaitu investor atau pemain market kan yang punya barang nih, antara mau jual atau mau beli kan, mereka yang punya barang yang bisa pengaruhi harga. Yang ada dalam pikiran mereka apa? Apakah event ini bakal merubah status quo? Status quo tuh sekarang kepentingan mereka, positioning mereka ada di status quo. Artinya barang mereka ada di kondisi saat ini. Jawabannya iya atau enggak? Ya, kalau menurut gua jawabannya enggak. Jerome Powell mau resign atau mau dipecat atau mau apapun ganti, the Fed akan tetap jadi the Fed. Yang gantiin bukannya tokoh karismatik atau ganti yang cowboy kayak Donald Trump, enggak. Ya itu FOMC yang orang-orang itu ya gitu-gitu aja semuanya. So boring. Kalau yang ganti Jono itu mungkin beda tuh, kayaknya jadi semangat kan. Tapi kalau yang ganti orang-orang boring, ya keputusannya pragmatis gitu, jadi sama-sama aja.
Status quo masih ada nggak? Masih ada. Jadi kepentingan mereka ada berubah nggak? Enggak. Tapi mereka tahu yang di pikiran market itu belum tentu sama yang di pikiran mereka. Jadi kalaupun mereka mau ambil event ini buat cari barang murah, ya bisa. Yang kayak Kevin bilang kan, ya udah dibikin deh selama sehari atau 2 jam ke depan naik turunnya gila deh. Jadi lu mau ambil posisi apapun, yang penting lu over leverage, bye-bye. Ya, lu mau ambil posisi long, meskipun nanti naik, tapi lu over leverage, bye-bye. Lu mau short, meskipun nanti turun, lu over leverage, bye-bye. Nah, itu yang perlu, mungkin kalau kita ngomong konteksnya trader yang agak sensitif sama bounce atas bawah sama support resistance jangka pendek, itu yang harus diperhatiin. Tapi balik lagi guys, in the long run gitu ya, atau in the medium run, temanya bukan itu. Itu noise. Betul. Ya, temanya balik lagi the BBB gitu ya. Intinya uang tambah banyak, orang takut pengen lindungin uang mereka. Itu tema utamanya. Jadi jangan get kicked out gara-gara noise. Itu sih. Go Kev, go. Oke. Bener juga ya setelah tadi Ko Jonathan kembali mentioning soal Powell ya kan. Jadi kita tahu bahwa it's not about apakah next meeting akan rate cut secara mendadak karena Powell ingin mempertahankan statusnya dia dan nurut tanda kutip sama Trump, atau ya udah dia tetap pertahankan pekerjaan dia sesuai dengan dual mandate, tapi akhirnya dia mengambil keputusan untuk mengundurkan diri karena ya itu tadi ya social pressure-nya. Dan setahu saya sekitar seminggu atau 2 minggu lalu itu sempat ada surat dikeluarkan sama kayaknya anggota Fed juga ya, mengatakan kalau Powell itu ada pertimbangan untuk pengunduran diri. Ini jujur saya nggak tahu, maksudnya nggak ada follow up lagi apakah itu benar-benar surat nyata atau bohongan gitu ya. Tapi saya memang sempat cek sih, dan di website itu resmi ya .gov, which is website resminya US, dan pernyataan itu ada di dalam press release-nya. Jadi menjelaskan kalau Powell itu ada pertimbangan untuk pengunduran diri. Nah, pada saat Powell melakukan pengunduran diri, benar juga seperti kata Coach Sylvester juga ya, bahwa ada potensi akan ada quick volatility, dan itu justru jadi kesempatan teman-teman. Kalau beneran kejadian, kalian boleh pikirin baik-baik ya, in case harga dibanting, fokusnya bisa nggak tuh terhadap long term atau mid termnya, seperti kata Coach Sylvester gitu loh, fokus di triple B-nya sehingga kita bisa lebih punya kesiapan kalau misalnya sampai market tiba-tiba jebret dibanting cepat, kita bisa preparing untuk itu. Ya itu menurut saya cukup menarik. Nah terkait dengan ini kok, jadi kemarin itu aku ada sempat nonton video Koryo Gunawan ya, aku sempat disebut sama Koryo Gunawan. Kenapa? Gara-garanya begini, aku kasih lihat ya. Ternyata calon untuk yang dipilih sama anggota Fed berikutnya, kepala Fed berikutnya, itu ada Kevin Warsh, Chris Waller, sama Kevin Hazard ya. Sayang aja Kevin Saili nggak ada katanya. Gitu. Gue bingung, maksudnya lo disebut karena lo calonnya atau gimana, Kev? Gue tuh agak berdebar-debar gitu. Justru itu kan si Koryo Gunawan bilang, ini saya habis lihat Polymarket tuh. Sorry guys ya, ada distraction sebentar. Oke, ya Coach Sylvester lagi ya. Koryo bilang, ya aku bisa lihat Polymarket, katanya calon kepala Fed tuh ada Kevin Warsh, Kevin Hassett, cuma Kevin Saili doang saya nggak lihat namanya, dia bilang gitu. Kalau saya ada kayaknya saya boleh deh ya, jadi bisa insider juga buat kalian, bener gak sih? Pasti bener Jo, pasti bener kan. Oke, anyway kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, yang tadi tuh teman-teman pikirin baik-baik ya. Kalau sampai ada noise, ada flush out, Anda harus siap ya. Siap untuk apa? Ya terserah ya masing-masing itu. Kalau kita soalnya kan pasti ada plan gitu. So at least kalian udah create plan dari sekarang. Nah, ini juga hot. BTC Dormant Wallet. Oke, suddenly ada pergerakan ngirim ke exchange. Banyak orang bilang ini adalah whales yang udah pada transaksi dari dulu 2020 lah, 2000 sekian lah, itu udah mulai mau berjualan.
ini sebenarnya FAT doang atau noise juga atau jangan-jangan memang merupakan sign kalau maybe we gonna see a major correction soon. Gimana tuh menurut Ko Jonathan ataupun Ko Sylvester? Mungkin boleh ke Ko Jonathan dulu kali, kita gantian kali ini. Ya, interesting ya ini. Dormant wallet itu memang, I think secara waktu gue research dulu tentang Bitcoin, I think itu nomor satu scary scenario, ya kan? Kalau sampai ini yang kan quote unquote sekarang secara on-chain kita bisa ada kategori di mana ya ini dianggapnya Bitcoin mati, kayak ini nggak mungkin gerak atau ini udah lost wallet or whatever, ini Satoshi punya wallet dan lain-lain. Dan kalau dormant wallet ini tiba-tiba bangun satu-satu terus pada ngejualin kan, wah ini supply-nya shocknya lumayan gila juga gitu kan. So I think it's wajar ya. Tapi mungkin ada coba pikirin gitu. Apakah selalu perpindahan wallet itu penjualan? Itu nomor satu. Ada skenario lain sebenarnya. Menurut gua bisa aja sih itu ya cuman hal-hal lain yang bukan berarti ngejual. Contohnya ada nih Bitcoiner dari zaman dulu, dia mining lah apalah segala macam, terus dia di tahun itu teknologinya seperti itu dan pemahaman dia tentang self custody seperti itu gitu kan, gitu kan. Bisa ya udah dia taruh di situ, dia nggak sentuh nih, dia menjadi Bitcoiner sejati, dia anonim aja bla 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 gitu kan. Terus dia datang nih ke Bitcoin Conference 2025, ngobrol sama banyak orang, ya kan? Ada teknologi baru nih, gini, self custody gini caranya. Lu udah siap belum kalau lu mati? Self custody lu gimana ke anak-anak lu gitu, misalnya gitu kan. Ditanya-tanya ini gitu kan. Oh iya, emang lu gimana caranya? Nah, udahlah tuh. Ini sekarang ada teknologi gini, multisig begini, gini caranya supaya lu setup supaya anak-anak lu bisa dapetin Bitcoin lu, atau lu pakai company custody yang kayak gini aja, apalah ngomongin. Iya. Bisa aja pakai ETF, disuruh ETF aja bro. OTC aja lo ke ETF segala macam, lu sekarang pakai ETF aja, bla bla bla. Nggak tahu gitu kan, masih banyak skenario. So menurut gua nggak terlalu scared gitu. I'm not too scared. Dan sekarang demand-nya juga udah I think cukup untuk nge-cover whale yang mau ngejual ini. I think perpindahan tangan bahkan untuk dari OG wallets, OG whales ke new whales juga I think udah siap ya. Kalau ini terjadi waktu 2017 gitu, 2021, nah itu mungkin ketar-ketir dah kita. Tapi sekarang institution sudah ada, negara udah mulai nge-stack or whatever, treasury company banyak. I think it's just perpindahan, bisa aja dibilang perpindahan tangan dari tangan kuat ke tangan kuat yang lainnya. Setuju banget. Kalau Sylvester gimana? Setuju kok? Kalau gerak itu be happy guys. Itu be happy artinya ada kemungkinan diskon menyusul. Maksudnya kenapa gitu ya? Kenapa? Karena tadi tuh Jono bilang tuh, sekarang tuh yang mau beli tuh banyak gitu. Jadi penggerak utama tuh Wall Street sekarang. Nah, yang penggerak utama itu ETF. Yang harus paling takutkan bukan dormant wallet, tapi kalau ETF bosen sama Bitcoin, nah itu harus ditakutin. Tapi kalau yang mau wallet lain atau orang pemain lama, era lama mau jualan, itu happy karena ada diskon. Contoh. Ingat nggak terakhir yang Eropa jualan Bitcoin? Itu kasih diskon kan? Itu diskon itu pun Jerman, belum Jerman. Iya, Jerman kan. Itu pun belum ada si Wall Street heboh beritanya, belum ada pergerakan ETF tracking kan? Udah ada atau belum ya? Udah kok. Udah ada ya? Udah ada. Itu diskon guys, dan liatin diserap sama marketnya cepetnya gimana. FAT-nya tuh tapi perhatiin nih, FAT-nya itu nggak dilawan sama Wall Street. Wall Street nggak perlu keluarin pernyataan, Larry Fink nggak perlu keluarin pernyataan, tenang saya akan beli atau enggak, dia diam-diam aja. Jadi juga mau nyerap guys. Maksudnya jadi jangan berharap nanti pas jualan emosi kamu bakal dijagain sama Wall Street, enggak. Emosi kamu bakal mungkin lebih dicampur adukin lagi sama Wall Street gitu. Bakal mungkin dia diam aja, mungkin dia agak cuek, pasti tanyain Bitcoin, aduh saya juga kurang tahu. Tapi poinnya tuh bukan itu gitu. Poinnya lihat, verify gimana inflow outflow Bitcoin ETF tuh gimana.
Kalau masih lancar, masih oke kayak sekarang dan everything's good, itu happy ada diskon. Gitu sih. Jadi keren banget. Berarti intinya sebenarnya ini sifatnya lebih ke noise ya. Karena lumayan heboh lah ya, lumayan heboh. Saya banyak banget dapetin pertanyaan seputar itu gitu loh. Kok BTC dorman nih udah mulai gerak, well sudah mulai jualan gitu. Apakah itu bakal jadi FUD yang mengerikan gitu kan? Apakah ini adalah pertanda bahwa akhir dari zaman dan kita akan kembali ke ya pokoknya gitu deh ya. Karena sekarang ya Bitcoin tuh sebenarnya dari segi media, dari segi news itu agak timpang. Faktor positifnya terlalu banyak. Gitu. Sedangkan faktor negatifnya tuh agak susah dicari. Sedangkan hampir nggak ada ya. Sedangkan emosi orang kan lebih niat jual kalau pas lagi ada harga turun dan faktor negatifnya keluar kan. Itu agak susah. Jadi harus ada balance-nya sih. Jadi ya apapun yang ada faktor negatif itu terima aja. Cuman yang kita harus lihat, yang kita harus pantau itu balik lagi Wall Street masih cinta Bitcoin nggak? Lihatnya dari mana? Dari ETF inflow outflow. Selama itu oke, masih nyaman, masih I love you gitu kan. I love you. Keren juga jarinya, mantep banget lo jarinya. Tadi yang hitungan kemarin masih inget nggak? Yang 3 udah. Oke. I see. Itu good banget ya. Akhirnya terjawab gitu. Jujur, saya juga dari ya mungkin beberapa waktu lalu sebenarnya kepikiran, tapi memang sebenarnya saya ngerasa kayak apa yang perlu ditakutin gitu kan. I mean demand-nya so strong gitu. The demand was so strong dan until today pun masih kelihatan nggak ada pertanda kalau mereka tuh udah mau back off gitu. I mean kalau misalkan memang ada kondisi semengerikan itu, bahkan selling pressure harusnya udah kelihatan. Tapi fakta bahwa market somehow ditahan di zona yang saat ini dekat sekali dengan all time high, it means we don't see any weakness ya kan dari sisi buyers-nya gitu loh. Buyers atau buying power-nya itu tetap ada untuk menjaga harga tertahan di level tertentu. Dan ini harusnya adalah kondisi yang relatif menunjukkan kepada kita bahwa ya we are still here ya untuk maintaining the price gitu. We still want to buy more Bitcoin. Tapi kalau memang ada discount diakibatkan oleh flash out atau fear, maksudnya news yang sifatnya negatif, itu malah sebenarnya jadi kondisi yang sangat menarik dan bagus. Karena kalau ada aktivitas seperti itu, biasanya leverage itu kena flash, kemudian open interest turun dulu, lalu market kembali dalam keadaan netral, atau kita bisa bilang kembali dalam keadaan yang relatif ya netral lah, itu mungkin lebih tepat ya bahasanya ya. Jadi yang ngangkat itu lebih solid gitu loh, bukan karena terlalu banyak leverage positions yang terbuka. Ya mungkin seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya masih sehubungan dengan seberapa optimisme market. Kan tempo hari ya. Waktu lalu kita meeting work yang terakhir kan Coach Sylvester ada bilang soal earning report di US ya, musim earning report. And gimana kok update-nya dan gimana reaksi dari Wall Street terhadap itu? Apakah karena earning report justru makanya Bitcoin-nya santai, gak terlalu dilirik, jadi orang gue taruh di saham dulu deh, ibaratnya gitu kan. Karena setahu saya earning report sejauh ini solid. Jadi secara sentimen ke risk on, tapi somehow Bitcoin ini nggak gerak gitu. Dan itu mungkin yang jadi trigger juga ya, altcoins jadi somehow ikut rally gitu. Nah, aku pengen tahu deh update-nya dari Coach Sylvester. Coach Sylvester pasti mantau dong. Guys, perhatiin nih ada pola menarik antara Nasdaq sama Bitcoin yang gue perhatiin belakangan ini. Mereka tuh naik gantian. Jadi gue nggak tahu ya kenapa ya. Ini masih gue nggak ngerti kenapa. Tapi giliran Nasdaq naik, Bitcoin tuh mandek. Kalem. Nah, nanti giliran Bitcoin naik, Nasdaq-nya yang kalem. Perhatiin deh. Gue masih nggak ngerti ya. Kenapa ini ya? Apa settingan atau apa ini play-nya para pemain hedge fund yang gede? Tapi gue nggak tahu juga jurusnya apa, tujuannya apa digituin gitu. Gue nggak paham. Tapi itu yang terjadi sekarang. Jadi, tapi kalau untuk earnings report, basically so far so good.
market lumayan tenang, lumayan oke dengan Trump bikin trade terobosan dengan Jepang dan Indonesia. Market lumayan oke kan. Berita Indonesia by the way lumayan naik loh gara-gara trade dealnya Trump kan. Ya dipromoin terus sama Trump kan. Tapi entah kenapa Trump promonya kok kayak kemenangan besarnya dia. Gue nggak paham gitu. Kenapa? Gue kayak dia pede banget deh, seneng banget kalau ngomong Indonesia tuh kayak dia menang besar ya. Gue nggak tahu lah gitu ya. Tapi earnings report so far nggak ada yang anomali, nggak ada yang di luar expected. So far so good. Gitu sih. Perhatiin di seluruh, karena gini, kondisinya gini. Jadi ada dua faktor. Balik lagi kan, pull sama push. Pull sama push gitu. Kalau dari segi pull itu dari kinerja sahamnya yang nge-pull orang, yang pull harganya buat naik kan. Dari segi kinerja sahamnya ya oke-oke aja gitu kan. Nggak ada yang terlalu ekstrim. Dari segi makroekonomi kelihatannya ternyata nggak se-doom and gloom yang diperkirain orang gitu. Itu pull-nya. Ya. Push-nya balik lagi BBB, Big Beautiful Bill. Gitu. Orang sekarang lagi nyari mau uang gua mau ditaruh di mana. Yang paling konvensional kan saham kan. Pilihan lain apa? Bitcoin. Baru-baru ini makanya orang banyak taruh di Bitcoin. Apa? Gold. Apa? Komoditi. Orang nggak terlalu ngerti komoditi. Masih bingung juga yang lain. So, dari segi push-nya juga kuat. Ini yang bikin harga saham naik, nahan. Meskipun dia kinerjanya nggak terlalu roket gitu semua. Enggak. Tapi basically itu semua yang bikin saham tuh susah turun gitu. Orang yang nyari fundamentalnya, yang nyari price earning ratio bagus, nggak kejemput-jemput. Karena ada faktor push-nya. Gitu. Nggak kejemput-jemput, di-push terus gitu dari bawah. Gitu. Itu sih guys. Ih keren nih kok. Informasinya mantap. Bikin saya sangat optimis, saya all in kali ya. Langsung geser kanan X 100X. Kalau Jonathan, aku mungkin mau tahu nih, lebih ke tadi kan earning report dijawab ya, sama Ko Sylvester. Kalau Ko Jonathan nih, seandainya dapat informasi seperti itu, kira-kira menanggapi untuk portofolionya gimana kok? Apakah, bener juga sih, gue mungkin prepare cash nih, standby cash, and gue buy the dip nih, atau justru udah mulai trim down position, atau mungkin malah lagi aktif akumulasi gitu. Boleh sharing nggak kok? Boleh nggak itu? Ini mungkin biar ada ya teman-teman biar ada kayak pandangan ya, kayak gue harus gimana sih kalau kondisi atau informasi yang gue dapat kayak gini, gue ngolahnya seperti apa sih gitu. Tadi bukannya kok Sylvester bullish ya? Oh iya dong, dia bullish banget dia. Ini ada tanduknya di banteng kan? Ada banteng tuh tanduknya. Kalau gue dapat Korea, maksudnya to be honest, kalau US stocks gue udah mulai lirik gitu kan. Well, bukan mulai lirik, malah ngelirik ke US stocks ya. Maksudnya mulai studying gitu kan. I think soalnya exposure ke real AI companies itu memang agak telat kali ya. I think the generational opportunity memang waktu kalau mungkin 2 tahun ke belakang kita lebih bisa aware, atau 1 tahun bahkan ke belakang lebih aware sama AI development dan segimana scalable-nya gitu kan. I think it's that was the generational opportunity. Tapi at the same time it's still a generational run gitu. Ini kan kayak ibaratnya Facebook awal-awal gitu kan, waktu Facebook masih jelek. Iya. Waktu Facebook masih jelek, masih dia bisnisnya baru berkembang, dia masih nyari-nyari bisnis model dan lain-lain gitu kan. So AI kan it's kayak smartphone lah, smartphone juga gitu kan dulu awal-awal. Ini kan mirip sama kayak kripto baru lahir kan, waktu itu kan sebuah revolusi teknologi kan. Ini juga sama gitu. Kayak it's a skill yang nggak bisa dimain-mainin lah gitu. Jadi daripada lu cuman belinya tahu sama sama apa sih render. Ya, I think harus diconsider kalau lu beli actual businesses yang stocks-nya juga gitu kan. So itu sih yang lebih gua thinking dari sisi long term investment-nya. I think it's smart untuk lu punya exposure gitu. Jadi ya in terms of that, dari kalau earnings report dan stocks dan lain-lain ya
belum untuk saat ini karena I think alt season is coming, but soon I think udah harus rebalance dan kayak nyari-nyari opportunity juga kalau sampai ada significant dip. Kayak kemarin sebenarnya waktu volatility lagi naik, waktu tarif-tarif segala macam turun, kan beli-beli itu belanja. Salah satu yang gue belanjain sebenarnya Nvidia gitu. Tapi yang kemarin gue kira bakal koreksi lagi pas dia nyentuh all time high. Gue kira nggak mungkin langsung breakout lah gitu kan. Ternyata gaspol. Jadi gue udah jual. Jadi gue nggak punya lagi sekarang. Gitu. Oh malah jual ya pada saat itu? Iya, pas nyampe resistance, waktu nyampe all time high. Gue nggak terlalu main stock sih, gue kurang ngerti. Kayak price action kan ada beda kan. Kayaknya kalau macam BCA sama stok-stok bagus kayaknya kalau all time high mah hari-hari juga all time high terus kayaknya ya. Sering bener all time high-nya gitu. Ya gak kok. Jo, tambah satu lagi opsinya Jo, bukan cuma itu. Apa dong? Ikutan aset pick-nya kenal peluang dong. Wish, Itu dia. itu the goal itu beat Nasdaq 100 Jo. Jadi permainan trenches lu tuh beda topi, beda kantong sama yang ini. Kalau yang trenches mau main gede takut kan. Nah, kalau ini goalnya beat Nasdaq, lebih stabil, lebih oke. Sekalian jualan. Gas. Gas. Di prospek itu. Saya juga lah. Saya join. Tuh, kayak Kevin dong. Guys, tapi speaking of stocks juga ya, dan kenapa gue rada pede sama season dan gue ngerasa risk curve-nya udah naik. Ini Wall Street Bet itu lagi on fire lagi seminggu belakangan ini. Risk on banget ya. Ingat gak waktu zaman GameStop lagi geger banget tuh meme stocks, ya kan? Wall Street Bet itu kan zaman meme coin lagi rally juga kan, zaman Doge gitu. Jadi coinciding lah, barengan gitu sama alt season. Gitu. Jadi kan tipikal risk appetite yang sangat-sangat tinggi dan orang-orangnya nge-YOLO, retail lagi kuat-kuatnya. Itu kan tipikal alt season dan risk appetite lagi tinggi lah pokoknya gitu intinya. Dan itu juga kebaca loh, it's flashing gitu dari sisi US stocks, dari sisi Wall Street Bets, they're printing. Itu benar kemarin ada beberapa ticker yang mereka lagi goreng tuh, kegoreng beneran gitu. Short squeeze institutions lah basically, lagi hunting shortnya institutions. So good signal lah intinya gitu. I think environmentnya lagi menuju risk on. Oke, artinya kalau punya barang pun lebih baik keep ya. I mean this is a very bad timing untuk jual, bener nggak? Kalau misalnya aku bilang kayak gitu, menurut sudut pandang kalian gitu. Nah, ini aku mewakili teman-teman di belakang gitu kan. Tapi ini kita harus ingat, ini kita ngomong altcoin loh. Altcoin dunia mimpi. Ini beda meskipun sama yang saham Wall Street Bets ya. Saham, itu perusahaan beneran, ada operasionalnya, ada laporan keuangan. Tapi kita nih bermain di bidang mimpi, guys. Artinya mimpi itu apa? Revenue-nya itu belum ada laporannya gitu. Baru nanti ke depannya kita akan begini gitu. Jadi tetap pede-pedenya be skeptical gitu, perhatiin, jangan terlalu halu gitu ya. Itu sih poin gue agak ngeri benar. I think I think dilema semua orang. Gue nggak tahu ya sebagai stance yang kayak, bahkan kita orang kripto yang punya platform dan punya pengetahuan gini, gue juga rada-rada I think ini udah di edge-nya. Susahnya itu di sini gitu kan. Kayak banyak bahkan keluarga kan udah mulai nanyain. Nah, kalau keluarga nanyain biasanya kan bearish signal. Kalau friends and family nanyain, banyak orang yang kayak boleh masukin lagi gak? Boleh masukin lagi. Nah, so then at that point lu secara conscience, walaupun lu yakin ini harusnya masih bisa naik lagi dan alt season baru mulai, lu agak susah untuk bilang iya beli aja gitu. Kayak ngerti gak sih? Nah, gue ada di poin itu. To be honest, gue agak susah. Kayak apalagi kalau mereka lagi mau beli di resistance gitu kan. Kayak kemarin ini baru lagi rally kenceng, terus mereka beli kayak, ini lagi lari kenceng banget. Kayaknya nanggung deh. Gue cuma bilang kayaknya nanggung deh. Mendingan lu nunggu lah sampai kayak lagi turun nyicil beli. Paling gue ngomong kayak gitu kan. So,
apakah playnya kalau punya barang yang pasti hold. I don't think momentumnya ada di sisi kita. I think setup atau news bullish masih ada di depan. Jadi Yes. I don't think there's any reason to be too wary apakah ini udah euphoric atau belum. But granted, kalau sampai ini momentum udah mulai gila, terus kayak yang gue suka dari sekarang justru ada koreksi. Kalau waktunya tuh koreksi itu nggak dikasih lagi, nah itu udah titik-titik lu sebenarnya harus benar-benar hati-hati nih. Kayak sampai makanya kalau harus pikirin ya untuk out tadi ya. pertanyaan awal kan ini gimana nih ada koreksi, menurut gue justru super healthy. Berarti ini masih ada logisnya dan orang-orang masih kayak belum terlalu euforik. Kalau sampai nih ya jadiannya lu harusnya nih secara teori nih harusnya udah retrace nih, harusnya secara TA yang sehat ya harusnya ada retest support gitu ya atau whatever, terus lu nggak dikasih atau ya Fibonacci retracement dari ininya makin lama makin naik, dari tadinya bisa ke 0,5 jadi naik lagi. Nah itu udah typical euphoric, right? But it's gonna get there ya. Dan di situ ya menurut gua teman-teman justru udahlah kalau udah cuan mulai TP gitu. Walaupun ada yang bilang, ini buruan sampai pertengahan 2026 nih gitu. Makin lama lagi di extend terus kan timelinenya. Tapi I think the smart play is kalau udah mulai euphoric dan udah mulai cuan lumayan gede, I think ini justru momen-momen yang kita hunting TP gitu. Bukan hunting Beli. up gitu. Mana kok? Kalau Kevin gimana, Kev? Kalau Kevin gimana? Penasaran. Kalau aku langsung ke pertanyaan terakhir kok. Nah kan tuh, Jo liatin cara ngoper bolanya Kevin tuh. Iya, ngoper mulu. Ya karena ini udah 56 menit kok. Enggak, aku rasa dari Ko Jonathan, Ko Sylvester itu udah mewakili lah ya informasinya gitu teman-teman sekalian. Bahwa sebenarnya kita nih yang udah di dalamnya, kita ngerasa ini memang this is the moment gitu kan. I mean, we are so close untuk ngelihat rally yang mungkin selama ini kita tunggu-tunggu. Lebih kurangnya kan begitu ya. Lalu kalau misalkan apakah sekarang waktu yang tepat untuk masuk? Nah, aku sependapat sama Ko Jonathan gitu loh. Kita tuh udah dapetin koreksi, kita udah dapetin harga, udah dapetin bantingan lah, at least dalam beberapa bulan terakhir ya, ketika sentimen negatif tuh ada di mana-mana gitu kan. Nah, pertanyaannya tuh teman-teman belanja nggak at that moment gitu. Dan ketika harga nge-push naik seperti sekarang, dan beruntungnya kita masih dikasih pergerakan yang healthy, masih dikasih pergerakan yang secara struktur itu lebih solid gitu. Karena ada persiapan pullback-nya itu. Kalau semuanya udah tiba-tiba bum meletus naik, ya itu memang I don't think it's a good timing untuk buy lagi gitu kan. Kalau misalnya udah nggak ada barang gimana? Ya udah teman-teman antara kalian FOMO buying dan mungkin kalian cuma dapat profit kayak seberapa terus kalian udah merasa cukup. Yang penting gue ikutan walaupun gue cuma dapat 10-20%, oke lah gue cabut gitu kan. Atau ya teman-teman akhirnya malah jadi FOMO dan sangkut terus jilid berikutnya. Ya itu kan sebenarnya dikhawatirkan gitu. Nah makanya untuk kita mendapatkan informasi itu, kita membutuhkan jawaban dari Ko Sylvester dan Ko Jonathan. Ini yes or no question aja. Kan, ini yes or no question aja ya. Ini yes or no question aja. Lebih kayak Ko Sylvester, extended rally sampai 2026 atau tidak? Altcoin ya? Apapun. Bitcoin, altcoin, Bitcoin iya, US altcoin, equity. Karena Bitcoin gini kan iya. kita ngomong, karena kan kalau kita ngomongin market secara general, keseluruhan, kan biar gimana pun pasti makroekonomik juga akan mempengaruhi movement dari institusi kan. Nah, jadi pertanyaanku, market in general, mungkin kita nggak ngomong Bitcoin, altcoin, US equity ya, tapi overall kok. Walaupun satu aja benar nggak apa-apa. Bitcoin iya, equity iya, altcoin enggak. Altcoin depends tepatnya. Balik lagi maksudnya. Ya, waduh, Jono bilang, wah ini rese nih orang kan. Altcoin gua dibilang enggak kan. Menarik.
Oke, Karena Ko Jono? altcoin banyak kan, altcoin banyak. Depends. Ya, go. Iya sih benar juga sih, altcoin banyak ya. It's too much bahkan di era ini. Ko Jono gimana Ko Jono? At this point cenderung ke extended. Gue kayak maksudnya ngomongin yang 4-year cycle-nya aja ya. I think it's extended gitu. Karena kalau tarik garis atau dari historical kan kurang lebih harusnya di Oktober, September, Oktober, November gitulah. Q3, Q4. Udah beres gitu kan. harusnya ya. Kalau dari halving to halving gitu kan. 4-year cycle yang typical. Tuh, gue lebih ke extended rally. Gue lebih ke extended rally untuk saat ini. Oke. Pertanyaan Kevin gimana Kev? Tunggu dulu, enggak lu dulu gimana sabar Kev? dulu. Gue penasaran gua. Sabar dulu. Ini. Gak perlu kasih reasoningnya kan. Reasoning nggak perlu, Iya. nggak perlu. Cuman kalau menurut ko Sylvester, how long extendednya kok? Bitcoin dan Nasdaq Never dia mah. terus men, terus selama keretanya masih jalan terus men. Bitcoin, Nasdaq, Gold itu jalan terus ya. Go. Oke. Kalau Sama. altcoin balik lagi ya. Go. Waduh, saya belum mikirin. Gue gue bisa jawab yang ini. Gue bisa jawab Oke, yang ini. nggak apa-apa. Nggak harus dijawab dulu Kalau sekarang ngopi ya. orang-orang Kita kasih waktu. Kalau ngopi KOL yang gue denger Q2 2026. Ngopi doang tapi gue nggak punya conviction. Ada alasannya nggak? Mungkin dari yang kok denger nih kayak dari si A, si B, si C gitu kan. They talk about maybe Q2 2026 akan berakhir gitu. Apa alasannya itu? Mungkin boleh dibagi nggak ke yang lainnya? I think generally faktor-faktor yang kita udah ngomongin, I think macro push-nya itu ada Big Beautiful Bill, terus ada lowering Fed rates, jadi suku bunga akan menurun di mana-mana gitu satu dunia, so liquidity akan lebih gampang, dan I think historically juga dari momen rate cut sampai itu actually masuk ke ekonomi dan ada impact-nya di data dan lain-lain itu kan ada delay-nya ya. I think delay-nya bisa 3-4 bulan lah months, masanya. 3 to 6 months lah gitu ya. Sampai benar-benar ada real impact. So kalau misalnya cut rate terakhir adalah di Q4 2025, harusnya dampak positifnya bisa dirasakan sampai extended to 2026. I think itu sih logical argument yang gue denger. Oke, mantap. Keren banget kalau gitu. Kita wrap up ya dari episode. Gimana Belum. 2 pertanyaannya jawab dulu. Oh gitu ya. Jadi saya harus jawab juga ya. Iya dong. Oke. Kalau extended segi makro ya. Jadi kita fokusnya lebih kepada data ekonominya, makroekonominya. Sebenarnya kalau dari data dan makro itu memang masih mendukung. Dari segi kebijakan atau fiscal policy yang terakhir diambil sama Trump itu sangat mendukung. Tinggal kan yang sebenarnya menjadi penghalang itu kan lebih kepada the Fed, ya kan? Dan sebenarnya aku sependapat sama Trump. Jadi kalau Trump bilang Fed itu telat gitu loh, Powell itu telat, Powell itu lelet gitu kerjanya dan bla 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 gitu. Memang betul karena suku bunga yang tinggi terlalu lama, akhirnya impact-nya terhadap makro itu bisa terasa gitu. Dan setauku berdasarkan historicalnya itu kalau udah kejadian tuh cepat gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah kita udah confident banget nih kalau market bakalan extended gitu. Tapi hanya dengan 2 bulan unemployment rate naik 0,4% aja itu udah cukup banget buat bikin market suddenly panik. Ya, tiba-tiba panik dan beneran ngerasa kalau Fed itu telat setelah itu istilahnya. Jadi kalau misalkan mungkin ada cara untuk mempercepat rate cut, probably extended. Itu sih menurut pendapatku. Tapi kalau misalnya somehow the Fed ngotot banget sampai mungkin akhir tahun pun malah yang tadinya mau 2 kali rate cut malah nggak jadi, malah sekali doang, itu bakal berbahaya sekali untuk market ke depannya. Kira-kira seperti itu. Dan sebenarnya kalau kita note ya, next year pun masih ada jadwal untuk rate cut kok. Jadi even next year kalau misalkan kita ngelihat dari segi data sampai dengan detik di mana momen-momen mendekati rate cut, ternyata nggak terlalu banyak mempengaruhi kondisi makro gitu.
ya earning report dari stok masih bagus, data tenaga kerja masih oke, kemudian dari PMI atau bisnis confident juga masih oke gitu. Maka it's a good environment kan buat market itu untuk tetap rally gitu. Jadi kita bisa berpatokan dari situ, dan kalau aku pribadi mungkin nggak terlalu nge-call the top atau mempertimbangkan atau memperkirakan kayak di mana nih berhentinya gitu loh keretanya. Mungkin lebih ke seperti itu. Oke, guys, gue tambahin dikit ya. Kayaknya soalnya gue ngerasa kan sentimen kita ngomong kan happy banget gitu, positif banget makanya kan. nih kok. Gue tambahin gini, ada dua faktor yang paradoks yang kamu harus perhatiin. Ya. Dari tadi yang kita ngomongin itu, ya, pertanyaan spesifiknya harga aset equity itu naik atau enggak, itu pertanyaannya. Karena di satu sisi yang kamu atau mayoritas yang nonton dengerin alami saat ini adalah hidup makin susah. Ya. Jadi dua ini akan terjadi. Gitu. Nah, bertolak belakang tapi akan terjadi gitu. Kenapa? Karena faktornya itu satu. Balik lagi, uang makin lama makin makin diluted, makin banyak gitu. Jadi sebenarnya harga saham-saham ini naik itu juga bukan pertanda bagus, guys. Bukan pertanda kinerja perusahaan makin bagus, produktivitas perusahaan makin bagus, negara makin bagus, semuanya mau beli saham. Sebenarnya bukan itu. Poinnya adalah orang-orang setengah putus asa, uangnya mau ditaruh di mana. Jadi temanya untuk semua orang adalah downgrade rata-rata. Downgrade itu apa? Itu mau kelas menengah ke atas sampai kelas bawah. Dulunya misalnya mampu beli mobil misalnya CR-V, downgrade ke HRV. Kenapa? Karena mungkin nilai uang kita yang kita hasilkan sama atau bahkan lebih tinggi, tapi harga-harga entah kenapa naiknya lebih cepat, lebih tinggi dibanding yang kita hasilkan. Itu semua orang ngerasain gitu, guys. Jadi jangan ngerasa sedih, patah hati kalau denger ini kok kayaknya happy banget nih, apa gua aja yang salah kok hidup gua kayaknya tambah susah gitu kan. No, bukan gitu ya, rata-rata semua orang hidupnya tambah susah gitu. Semua makin udah kena himpitan inflasi, kena himpitan AI, makin banyak kerjaan yang diambil oleh AI, dan makin ke depannya makin banyak. Jadi untuk orang-orang yang belum ketemu sweet spot-nya, gue selalu bilang sweet spot. Itu sweet spot tuh di mana skill kita, waktu kita semua udah ketemu sama kerjaan yang cocok. Penghasilannya juga cocok, itu namanya sweet spot. Untuk orang yang belum ketemu di sana, things will get harder. Ya tapi nggak apa-apa, that's life gitu ya. Bukan kamu sendiri, ya semua orang rata-rata gitu. Ya selalu usahain cari sweet spot. Kalaupun udah dapat sweet spot ya pertahanin, kembangkan supaya lebih bagus gimana. Itu dua temanya ya guys ya. Jadi gue pengen akhiri dengan agak balance gitu note-nya. Bukan berarti hidup ke depannya makin gampang, enggak. Rata-rata hidup akan makin susah ke depannya dengan kayak gini. Gimana menurut kalian gimana? Kevin sama Jono? Kayaknya nggak Sultan berdua nih nggak cocok nih, nggak setuju kayaknya. Aku approve. Bener. Soalnya memang soal ya kita rasain aja deh ya dari segi inflasi kan sebetulnya. Cuma kan banyak orang nggak aware kok. Mereka pikir bulan depan naik gaji akhirnya gitu. Tapi ya mereka nggak tahu ya apakah mereka merasakan atau tidak gitu. Bahwa sebenarnya even naik gaji sekalipun daya beli kita tuh bisa dibilang cenderung lemah gitu kan terhadap ya aset-aset yang akan kita belanjakan. So ya lebih kurang begitu kali ya kok. Dan bukan cuma di Indo loh, Kev. Ini seluruh dunia. Di Amerika pun yang data unemployment-nya kelihatan bagus, mereka tuh sekarang udah mulai cari-cari cara supaya datanya dipolesnya gimana ya biar kelihatannya bagus. Itu kan statistik semuanya. Kita bisa atur kan statistik. Semua satu dunia itu statistik bisa diatur. Pemerintah udah mulai cari cara gimana ya. Kalau bisa permainannya ini kayak wheelchair kan. Kalau bisa pas zaman gua jabat jangan meletusnya di zaman gua gitu. Ini kan pragmatis kan. Kepilih 4 tahun ya. Kalau meletus jangan zaman gua deh kalau bisa. Segala cara dilakukan gitu kan. Poinnya itu. Itu. Ya, that's it. Iya. Tapi benar juga sih kok, kalau unemployment rate
terkesannya baik-baik aja, tapi AI technically banyak ngambil pekerjaan orang. Itu aja udah kelihatan banget, ketara banget gitu kan. Kalau kita ngelihat trend recently, waduh, aku kalau buka Instagram tuh udah ada AI yang mengenerate video untuk mengendorse produk. Bahkan kita bisa bilang salah satu pekerjaan yang cukup penting lah ya untuk industri dagang pun udah mulai di take over gitu. Jadi endorser mungkin atau dulunya kita bilang selebgram bisa jadi ke take over nih kerjaannya sama AI. Itu aja gitu ya. Mungkin itu bisa jadi salah satu bentuk hal yang kita perlu perhatikan ya. Tapi by the way kok maaf agak melebar ya. Ya, endingnya benar teman-teman sekalian ya. Jadi aku setuju banget sama Coach Sylvester. Kita juga nggak boleh terlalu optimis. Sebenarnya kita harus ngelihat dari blind spotnya. Sebenarnya mestinya aku pengennya sih hari ini kita ngobrol tuh lebih banyak ngomongin blind spot. Ya, tapi mungkin next week kali ya. Jadi udah optimis. Next week kita bikin kalian pesimis banget nih ya. Mana tahu kan koreksinya lanjut sampai minggu depan tuh. Nah, kalau sampai minggu depan udah pasti fearful. Nggak jadi grit lagi. Oke, ya mungkin sementara sampai di sini dulu teman-teman sekalian ya. Ini udah 1 jam 10 menit. Kita udah ya setara dengan satu film drama Korea ya. Semoga kalian tetap terhibur apapun yang kita bahas di dalam Trio Kwek ya. Jangan lupa untuk kasih komentar teman-teman sekalian. Kira-kira apa yang kalian mau request untuk kita obrolin gitu kan, yang kira-kira seru. Dan jangan lupa untuk klik likes-nya juga, karena semakin banyak likes yang kalian klik, video kita juga akan semakin direkomendasikan ya sama YouTube. Ya, kalau kayak gitu kan cepat subscribersnya ya. Kalau kalian malah subscribe ya, at least yang lain bisa bantu. Itu aja. Oke, so guys, thank you very much for watching. Kita dari Trio Kwek izin pamit undur diri. All the best buat kalian semuanya. Sehat-sehat selalu. Dan sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Cheers. Bye. Bye-bye guys.